Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan materi diksi atau pilihan kata akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pembahasan kelompok kami. Baiklah, untuk mempersingkat durasi, langsung saja masuk ke pembahasan materi tentang diksi atau pilihan kata. A. Pengertian diksi atau pilihan kata. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkap gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, di antaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi, gagasan yang tepat, sangat resmi, dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Dalam KBBI 2002-264 diksi, diantaranya sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam menggunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal kerang-mengarang dan hal tulis serta tutur sapa. B. Fungsi diksi atau pilihan kata. Fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlebihan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Dan juga dengan adanya diksi oleh pengarang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh lebih jelas, mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. C. Pemilihan kata dalam diksi atau pilihan kata. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat, artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan, ketetapan, dan kesesuaian dengan pemeliharaan kata, perlu diperhatikan: A. Kaidah kelompok kata. B. Kaidah makna kata. C. Kaidah lingkungan sosial. D. Kaidah karang-mengarang. Hal ini dijelaskan satu persatu sebagai berikut. A. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata. Pilihan kata yang sesuai dengan kaidah kelompok kata seharusnya pilihan kata yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat diganti dengan lihatan mata. Seksama, contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pada dengan kata jaksa. Agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar.
ataupun jaksa raya, ataupun jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak seksama. Lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim. Akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan roti, dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. B. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Jenis makna berdasarkan bentuk maknanya. Makna dibedakan atas dua macam, yaitu 1. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Contoh, makan, tidur, ibu, adik, buku. 2. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses komposisi. Proses afiksasi awalanmu pada kata dasar kotor. Adi mengotorkan lantai itu. Proses reduplikasi pada kata kacang. Kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Proses komposisi pada kata rumah sakit bersalin. Ialah bekerja di rumah sakit. Sakit bersalin. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. 1. Makna donatasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera yang tidak menimbulkan penafsiran lain, maka denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas. Besi, logam yang sangat keras. 2. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain, maka konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contoh, ibu kota, pusat pemerintahan. Ibu jari, jari yang paling besar atau jempol. Jamban, jamban, kamar kecil. Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas 1. Makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contoh, meja, baju, membaca, menulis. 2. Makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contoh, baik, indah, sedih, gembira. Perubahan makna berdasarkan cakupan makna. Perubahan makna dibedakan atas 1. Meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Misalnya, kata berlayar dulu mengarungi laut dengan memakai kapal berlayar. Sekarang mengarungi lautan dengan alat apa saja. Putra-putri dipakai untuk sebutan anak-anak raja, sebutan untuk semua anak laki-laki dan perempuan. 2. Menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Kata sekarang, dahulu, sebutan untuk semua orang, cendekiawan. Sekarang, gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan, madrasah. Dulu sekolah, sekarang sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam.
berdasarkan nilai rasanya. Perubahan makna dibedakan atas satu. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi, baru disadarkan lebih baik dari arti sebelumnya. Contoh, kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata bini. 2. Peniorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Contoh, kata perempuan sekarang dirasakan lebih rendah, artinya kata bini sekarang dirasakan kasar. Pergeseran makna. Pergeseran makna dibedakan atas dua macam. Pertama, asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contoh, Tasya menyikat gigi sampai bersih. Pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. 2. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan atau dua indera yang berbeda. Contoh, sayur itu rasanya pedas sekali. Kata-katanya sangat pedas didengar. Relasi makna. 1. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan pengucapan. 2. Homograf adalah suatu buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlain pengucapan dan arti. Contoh, teras, inti dengan teras. Halaman rumah. Sedan, isak dengan sedan, sejenis mobil. Tahu atau paham dengan tahu, sejenis makanan. 3. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh, bank dan dengan BNK. Masa dengan masa. 4. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapan tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh, pintar dengan pandai, bunga dengan mekar. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Oleh sebab adanya variasinya dan ada penggantinya dan membuat lukisan di dalam rangka itu menjadi hidup. Sinonim dapat terjadi sebab oleh hal-hal berikut ini. Pengaruh bahasa daerah. Contoh, kata harimau yang diberi sinonim dengan macan. Kata auditorium bersinonim dengan kata pendopo. Kata rindu bersinonim dengan kata kangen. Perbedaan dialek regional. D. Pembentukan kata dalam diksi atau pilihan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. 1. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata.
Pada bagian berikut akan diperlihatkan kesalahan pembentukan kata yang sering kita temukan baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Misalnya, penanggalan awalan me, penanggalan awalan ber, peluluan bunyi C, penyegawan kata dasar, bunyi S, K, P, dan T yang tidak lulu, awalan K yang keliru, pemakaian akhiran ir, padanan yang tidak serasi, pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap, penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman, penggunaan kata yang hemat, analogi, bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. 2. Definisi. Definisi adalah suatu pernyataan yang menerapkan pengertian suatu hal atau konsep, istilah tertentu. Dalam membuat definisi, hal yang perlu kita diperhatikan adalah tidak boleh mengulang kata atau istilah yang didefinisikan. Contoh, majas personifikasi adalah kiasan yang menggambarkan binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati seakan hidup selayaknya manusia, seolah punya maksud, sifat, perasaan, dan kegiatan seperti manusia. Definisi terdiri dari 1. Definisi nominalis. Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. 2. Definisi realis. Definisi realis adalah penjelasan tentang isi yang terkandung dalam sebuah istilah. Bukan hanya menjelaskan tentang istilah, definisi realis ada 3 macam, yaitu definisi esensial, yaitu penjelasan dengan cara menguraikan perbedaan antara penjelasan dengan cara menunjukkan bagian-bagian suatu bentuk, atau definisi analitik dengan penjelasan. 2. Definisi deskriptif, yaitu penjelasan agar cara menunjukkan sifat-sifat khusus yang menyertai hal tersebut. 3. Definisi praktis. Definisi praktis adalah penjelasan tentang suatu hal yang dijelaskan dari segi kegunaan atau tujuan. Definisi praktis dibedakan atas 3 macam, yaitu A. Definisi operasional, yaitu penjelasan dengan cara menegaskan langkah-langkah pengujian serta menunjukkan bagaimana hasil yang dapat diamati. 2. Definisi fungsional, yaitu penjelasan suatu hal dengan cara menunjukkan kegunaan dan tujuannya. 3. Definisi persuasif, yaitu penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain, bersifat membujuk orang lain. C. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sudah sesuai dengan EYD. Kata serapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah banyak menyerap terutama dalam unsur kosakata bahasa asing yang masuk dan memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia, antara lain dari bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ada juga bahasa Tionghoa. Analogi dan anomali kata serapan dalam bahasa Indonesia. Menyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia terdapat 2 unsur, yaitu ketentuan bahasa atau analogi. Dikatakan analogi apabila kata tersebut memiliki bunyi sesuai antara ejaan dengan pelafalannya. Penyimpanan atau ketidakteraturan bahasa atau anomali. Dikatakan anomali apabila kata tersebut tidak sesuai antara ejaan dan pelafalnya. D. Analogi. Karena analogi adalah keteraturan bahasa, tentu saja lebih banyak berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa. Bisa dalam bentuk sistem fonologi, sistem ejaan, atau struktur bahasa. Ada beberapa contoh kata yang sesuai dengan sistem fonologi, baik melalui proses penyesuaian ataupun tidak. Misalnya menurut taraf integrasinya, unsur pinjaman ke dalam bahasa asing dapat dibagi
dua golongan. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur seperti ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan tulisannya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Anomali. Kata-kata di atas merupakan beberapa contoh kata serapan dengan unsur anomali. Bila kita amati, maka akan dapat disimpulkan bahwa lafal yang kita keluarkan dari mulut dengan ejaan yang tertera tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia secara utuh tanpa mengalami perubahan penulisan memiliki kemungkinan untuk dibaca bagaimana asalnya, sehingga timbul anomali dalam fonologi. Kadang-kadang tidak hanya terdiri dari satu morfem, ada juga yang terdiri dari dua morfem atau lebih, sehingga penyerapan dilakukan secara utuh. Kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata populer adalah kata yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu. Dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan, dan sebagainya. Kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengusahakan sebuah kata bisa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara kalau sudah teras usang hilang atau menjadi kata-kata biasa. F. Pilihan kata dan penggunaan diksi. 1. Kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati. Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman. 2. Kata pada dan kepada. Contoh, buku catatan saya ada pada Astuti. Saya ketemu dengan dia pada suatu hari. 3. Kata di dan ke. Contoh, ketika sedang berada di luar kota. Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar. Yang keempat. 4. Kata dan dengan. Contoh, ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Ibu memotong kue dengan pisau. 5. Kata antar dan antara. Contohnya, kabar ibu belum pasti antara benar atau tidak. Dia akan datang antara jam 4 sampai jam 6. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.